Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12B1 kelompok 4 mata pelajaran ekonomi Pak Hauludin izin untuk menjelaskan materi APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulia Aziza Azhara dari absen 39. Saya Salsa Bilar Ratena dari absen 38. Nama saya Lana Syarika dari absen 22. APBD. Sebelumnya, APBD itu apa sih? APBD sendiri adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Tujuan APBD sendiri secara umum adalah sebagai pedoman dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Adapun secara khusus tujuan APBD adalah yang pertama, membantu pemerintah daerah dalam mencapai kebijakan fiskal. Kedua, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah. Ketiga, meningkatkan upaya koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah daerah. Keempat, membantu menciptakan suasana efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang, jasa, dan publik. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Adapun fungsi dari APBD sendiri berdasarkan peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama ada fungsi otoritas, yaitu anggaran daerah dijadikan sebagai sumber dalam menerapkan belanja serta pendapatan. Yang kedua ada fungsi perencanaan sebagai sebuah pedoman dalam rangka mengelola serta merencanakan kegiatan daerah. Yang ketiga ada fungsi pengawasan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatannya. Keempat, ada fungsi alokasi yang berhubungan dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, dan lain sebagainya. Kelima, ada fungsi distribusi, yaitu anggaran daerah wajib memprioritaskan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir, ada fungsi stabilitas, yaitu anggaran daerah dijadikan sebagai sebuah alat dalam rangka memelihara dan menjaga keseimbangan dasar perekonomian daerah. Oke. Lanjut ke sumber-sumber penerimaan daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari pemberian pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah. Yang pertama, ada pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kemudian ada beberapa sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu retribusi. Retribusi daerah adalah jenis pungutan daerah berdasarkan undang-undang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang kedua, ada pajak daerah. Pajak daerah itu adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Yang ketiga, ada keuntungan atau laba badan usaha milik daerah, yaitu yang dijalankan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Keuntungan atau laba dari kegiatan yang dilakukan oleh BUMD ini dapat menjadi sumber pendapatan yang membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meliputi beberapa sektor seperti perhubungan, sumber daya mineral, dan pariwisata. Kemudian ada pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Terus ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan belanja daerah yang meliputi dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil atau DBH. Selanjutnya, belanja pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Jenis-jenis belanja daerah yaitu belanja operasi, merupakan pengeluaran daerah untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah. Yang kedua, belanja modal, meliputi belanja modal tanah, peralatan, dan mesin.
Yang ketiga, belanja tidak terduga merupakan belanja untuk keadaan darurat maupun musibah termasuk keperluan mendesak. Yang keempat, belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Yang keenam, ada mekanisme penyusunan APBD. Berikut merupakan mekanisme penyusunan APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama, pemerintah daerah melakukan pengajuan permohonan rancangan APBD (RAPBD) kepada DPRD yang dibarengi oleh serangkaian dokumen dan penjelasan pendukung. Yang kedua, DPR akan melakukan analisis RAPBD lalu mengembalikan keputusan apakah menyetujui atau tidak terkait rancangan tersebut. Yang ketiga, jika RAPBD disetujui oleh DPRD akan diaplikasikan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Yang keempat, pelaksanaan APBD yang sudah disetujui dengan peraturan daerah kemudian ditulis di dalam keputusan gubernur, wali kota, atau bupati. Yang ketujuh, ada pengaruh APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. Yang kedua, memperbaiki dan menjaga kestabilan ekonomi daerah. Yang ketiga, mampu memberi pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Yang keempat, mampu mempengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, membantu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan investasi baru. Baik, sekian dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.